Hai Bunis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kembali traveling ke Yogyakarta. Kali ini saya healing ke lokasi wisata bersejarah, yakni lokasi wisata Gunung Merapi. Salah satu lokasi bencana alam yang telah disulap jadi kawasan wisata. Bencana itu sendiri, jika kita bayangkan kejadiannya, pasti mengerikan. Namun masyarakat yang jadi korban selamat justru menjadikannya lokasi wisata untuk mengingatkan kepada khalayak tentang tragedi itu sekaligus sebagai sarana edukasi. Lokasi wisata Gunung Merapi sendiri jaraknya sekitar 40 km dari kota Yogyakarta. Untuk menuju lokasi, gampang ditempuh kendaraan umum maupun pribadi. Nah, bagaimana kondisi lokasi bencana yang mengakibatkan banyak korban meninggal termasuk juru kunci Merapi, Mbah Marijan? Untuk itu, saya mengambil paket Jeep Adventure Gunung Merapi untuk dapat berkeliling ke 3 lokasi terdampak dari letusan Gunung Merapi. Yuk ikuti perjalanan saya ya! Oke Bun, sekarang saya sudah naik ke Jeep untuk melakukan perjalanan seru nih. Kita adventure ya Dava ya. Ya, kita keliling-keliling melewati jalur lava Gunung Merapi, letusan Gunung Merapi. Nah sekarang akhirnya bekas lava Gunung Merapi waktu itu terjadi letusan dijadikan area wisata oleh Pemda setempat ya. Dan di libur lebaran seperti ini animonya cukup tinggi, banyak pengunjung yang datang. Dan saat ini cuacanya agak mendung dengan hujan rintik-rintik, tapi tidak mengurangi semangat dan antusiasme dari para wisatawan yang tengah berlibur saat ini. Pengen tahu keseruannya? Ikuti perjalanan kita ya. Oke, Ibu Riana, selamat siang. Ini menggunakan paket 1, nanti yang dikunjungi ada mini museum, ada batu alien, kemudian nanti dilanjutkan dengan trek air. Gitu. Memerlukan kurang lebihnya sekitar 1,5 jam pulang pergi, gitu ya. Dan nanti selama di perjalanan untuk tamu khususnya yang duduk di belakang tidak boleh berdiri, dan kemudian nanti misalnya kita diikuti oleh teman-teman jasa pengambil video atau fotografer, nanti akan saya beritahu atau infokan untuk berdiri, gitu ya. Ya, oke, mari kita bersiap-siap untuk berangkat. Ya. Terima kasih. Bunis, paket wisata Jeep Adventure ini ada beberapa pilihan. Ada paket 1, paket 2, paket 3, dan paket Sunrise. Perbedaannya di spotnya yang akan kita kunjungi. Adapun perbedaan harga berkisar Rp50.000. Karena kami sampai sudah agak siang, maka kami hanya bisa ambil paket 1 saja, yang rutenya tidak terlalu jauh. Paket ini dibanderol dengan harga Rp350.000 per jeep.
Nah Bun, kita sampai di pemberhentian pertama, yaitu kita akan mengunjungi Museum Hartaku. Ini adalah museum peninggalan bekas-bekas tempat yang terdampak letusan Gunung Merapi kala itu. Ada 2 rumah katanya. Oke, kita mau lihat-lihat ke sana ya. Museum Sisa Hartaku adalah museum milik warga yang mengumpulkan harta-hartanya yang tersisa akibat letusan Gunung Merapi. Berada di sini, pengunjung bisa melihat ember, gelas, dan berbagai peralatan rumah yang nyaris meleleh. Di bagian depan, terdapat hewan yang tinggal tulangnya, serta motor-motor usang yang tinggal rangkanya dengan tulisan menyayat hati, Sisa Hartaku. Di beberapa sudut juga tertera tulisan-tulisan pilu yang mengingatkan tentang keganasan Merapi dan bagaimana sedihnya sang pemilik rumah saat semua seolah habis. Di salah satu bagian ruang, sebuah jam tergantung. Namun jam tersebut tampak seperti bekas terbakar. Jam ini menjadi penanda waktu pukul berapa terjadinya bencana alam 2010 silam. Bertempat di bekas rumah usang bekas keganasan Merapi, museum ini mampu membuat pengunjung merasa ngilu, membayangkan kembali bencana yang pernah terjadi. Tahun 2006 ada wisata yang sangat terkenal sekali, yang wisata kali ada terkenal dengan wisata Bebeng gitu kala itu ya. Nah kemudian Bangker Kali Adem seperti ini dibuat di tahun 2003, kemudian diresmikan di tahun 2005 dan tahun 2006 Bangker Kali Adem dari awan panas berkurang tapi kalau besar panas rekomendasi saya. Ya, larangan tersebut berada di dalam bangker itu karena dia menghindari dari awan panas yang seperti ini. Setelah masuk ke dalam bangker, ternyata prediksi mereka salah karena bangker itu mengandung material panas. Jadi yang satu itu meninggal di kamar mandi sebelah sini. Itu masuk. Karena ini adalah jarak paling dekat dengan tempat mati. Kalau situasi tidak memungkinkan atau levelnya sudah turun menjadi waspada, bangker ini boleh dikunjungi. Nah sementara ini memang belum kita di bulan Maret kemarin karena terjadi erosi yang cukup lumayan panjang, jaraknya sekitar 7 km. Jadi daerah-daerah yang di bawah radius 5 km itu memang belum diperbolehkan untuk dikunjungi gitu ya. Ya, mari kita pindah di ruangan ini. Nah, di sini ini adalah gambaran dari bangker ya, sebelum terjadi letusan dan jadi untuk ke pohon-pohon yang di kanan kiri kita ini, kalau yang ada dokumentasi yang tertempel di tembok, ini adalah dokumentasi yang dulu diambil oleh para kameramen saat itu dan saat bererosi. Ini korban dari awan panas atau dampak yang ditimbulkan dari awan panas. Belum lahar panas, baru awan panas. Jadi awan panas itu kalau membakar apapun yang terlewati seperti bisa terus mengenai binatang ternak. Nah, binatang ternak itu kalau secara langsung terkena dia langsung akan mati. Tapi kalau hanya istilahnya jawanya itu sedikit terserempet seperti ini. Ada penyebabnya. Ini nanti kalau dievakuasi itu tidak mungkin. Jadi dari TNI dan Polri serta dari Kopassus itu nanti dia akan dimatikan ditembak karena sudah tidak mungkin disembuhkan. Di tahun 94 ada salah satu korban yang sampai sekarang ini masih hidup, seluruh tubuhnya itu terkena dampak dari awan panas. Dan untuk menyembuhkan kulitnya yang pertama itu harus operasi plastik dengan menggunakan kulit. Dan menurut
dampak yang kena erupsi, yang kena dampak awan panas itu di dalam tubuhnya itu hanya merasakan panas, tidak pernah merasakan sejuk, dingin tidak pernah, itu panas terus. Dan kemudian ini kalau terkena tubuh manusia, banyak yang buang sana itu banyak mereka ada yang meninggal dunia, ada yang hanya sekarang, ada yang tetap harinya seperti ini. Jadi awan panas juga sangat luar biasa kalau dari mereka yang pernah mengalami kena dampak erupsi. Iya, tidak bisa kita bayangkan. Tapi kalau yang ini kelihatan parah, tapi ini malah aman. Karena apa? Ketika orang dia begitu mandi, ganti baju, aman, tidak terkena. Nah, ini yang kita bisa terangkan ini. Mereka-mereka yang terkena dampak erupsi yang tidak ada identifikasi secara massal ini berarti bisa sayagan. Nah, kemudian satu lagi dulu. Kalau mungkin itu Bapak masih pernah melihat di Instagram, YouTube ya, Merapi tak pernah janji. Erupsi. Nah, itu terbukti Bu, saya mengalami di kelas 2 SMP 94. Kemudian 2006, 2010, 2021, terus kemudian 2022 ini. Itu erupsinya kan terus berapa tahun sekali? Iya. Tapi setelah erupsi 2010 itu erupsinya jalan berganti. Nah, ini artinya seperti itu. Kenaikan tadi ternyata dan gitu ya. Coba Pak, kalau mau foto di sini dulu. Ini nggak usah. Nggak usah. Ya, kita geser di ruangan berikutnya. Setelah kejadian, dalam kubangan air. Dan di situ bangunan yang ada cukup bagus. Tempat ini digunakan sebagai tempat tidur. Ada kamar tidur kami, ada kamar tidur kemudian di sini ada kamar mandi dan ruang makan rumahnya. Kemudian yang satu sekarang ini digunakan sebagai tempat menyimpan benda-benda peninggalan dari bapak yang punya rumah sini. Namanya Pak Kimin yang punya rumah sini. Istrinya namanya Bu Wati. Tapi beliau alhamdulillah selamat, tidak ada korban jiwa di sini. Tapi yang menjadi korban jiwa di sini adalah benda-benda milik mereka atau benda mereka. Nah, kalau keajaiban ini itu benda-benda di sini itu masih di dalam kotak, tidak tersentuh awan panas. Tapi kalau yang lain itu ada dan yang lain semuanya rusak terparah. Bisa diliput Pak di dalam sana. Nah, kenapa di situ tertulis wanita yang haid tidak boleh masuk di sana atau melihat di sana? Dulu ada cerita seperti itu. Jadi pemandu jeep itu tidak memberitahukan tentang larangan itu. Begitu dia masuk ke dalam, pingsan, panas itu disadarkan. Dikasih minyak nggak mau, dikasih air teh hangat nggak mau, dipanggilkan orang kita sini nggak mau. Nah, begitu lepas dari sini ke satu area barulah ada praktiknya di sini. Ini adalah ya Pak Kimin itu kalau orang Jawa sini adalah orang tua yang disepuhkan seperti Pak Naum atau sesepuh, kalau bisa dikatakan seorang kiai. Ya, mari kita bertemu di rumah yang kedua. Ya, kemudian di tempat ini Pak Kimin sering melatih warga atau penduduk di sini. Itu seperti ada pewayangan, ada tarawitan, ada kesenian kuda lumping, ada kesenian-kesenian yang lain yang selalu diajarkan oleh Pak Kimin di sini. Nah, kalau di sana tadi keajaiban atau keanehan yang dalam benda tadi itu utuh, kalau di sini ada ajaibnya ini. Sagak atau kalau orang Jawa punya soko itu ya Bu ya, tiang. Tiang. Nah, Indonesia tiang. 1, 2, 3 yang ada di ujung sana. Itu yang warna hitam-hitam itu tidak ikut atau tidak ambruk. Nah, itu yang kalau kajarannya di sini. Kalau ini tiang-tiang baru ya? Ini baru, yang putih-putih baru semuanya. Nah, tempat kalau yang punya rumah ini fotonya ini. Coba fotonya Pak Kimin yang punya rumah dijadikan tempat untuk Pak Kimin. Ini sudah meninggal dunia, tidak terkena awan panas, tapi beliau meninggal karena sakit. Saya sakit kalau ya. istrinya masih jualan di depan warung sana. Oh. Nah, ini Pak Kimin sekarang yang. Jadi sekarang udah nggak ditempati lagi ya rumah ini ya? Tidak boleh. Tidak boleh. Ini masih dikategorikan termasuk daerah rawan bencana, jadi belum boleh karena radiusnya masih 7 kilo. 7 kilo ya? Ini Pak Kimin, warnanya masih jalan-jalan. Ya, kita bergeser di ruangan yang berikutnya. Nah, ini adalah contoh-contoh yang terekam kamera, yaitu fenomena-fenomena penampakan, fenomena penampakan. Nah, seperti ini Pak ya.
Ini kalau orang sini menamakannya pedes gembel. Pedes gembel. Atau awan panas ini membawa butiran pasir yang sangat panas. Ya. Nah, beberapa awan panas yang tertangkap kamera oleh para fotografer kala itu atau para dokumentasi itu banyak sekali awan panas itu yang menyerupai wajah. Ini ada wajahnya. Kemudian di sini juga ada wajahnya. Kemudian ada tempat Allah yang sangat jelas di sana. Kemudian ada lagi seperti tokoh pewayangan. Kalau seperti tokoh Semar, ada lagi seperti Kiai Petruk. Kiai Petruk ini kalau di tokoh pewayangan ini Kiai Semar ini adalah penasihat Kiai Petruk ini ya. Oke. Nah, Merapi itu ada dua sifat erupsi yang sangat Ini kayak ini ya. Batu alien, nanti saya jelaskan di lokasi aja. Nah, ada letusan secara eksklusif, itu letusan secara lontaran bulir gitu. Ada juga letusan secara freatik, ini saya tonton seperti ini. Letusan freatik itu hanya menghembuskan awan, kemudian nanti akan cenderung hujan abu. Kebetulan juga terdapat penampakan seorang raksasa. Ya. Nah, selanjutnya yang foto di atas sana itu sebelum terjadi erupsi Bu di sana. Sebelum terjadi erupsi ada fotografer yang saat itu mengabadikan Merapi sebelum terkena erupsi mendapatkan seorang wanita dengan membawa selendang warna merah itu menghadap ke utara sana. Kemudian kalau yang ini sama ini banyak tamu yang mengatakan, Mas, kalau ini seperti tokoh di film Misteri Gunung Merapi. Siapa Mas? Yang ini Mas. Oh iya, apa namanya? Nini apa? Lampir. Malampir. Nah ini ya betul coba. Ini apa? Itu hanya rambutnya yang panjang ini. Jadi ini seperti seorang nenek. Nenek lampir. Nah itu pertama malah bingung pas ini seperti tokoh di Misteri Gunung Merapi. Siapa ya? Ini. Tapi saya sudah menyerah. Itu loh Mas yang pakai tongkat. Iya pakai tongkat nenek-nenek. Nah, kalau yang ini seperti banyak yang mengatakan seperti seekor kera. Jadi Merapi itu memang mempunyai karakter yang sangat berbeda sekali dengan gunung-gunung yang lain. Kalau di Semeru begitu dia meletus keluar awan panas tidak terdapat hal-hal yang aneh atau yang unik gitu. Tapi kalau Merapi biasanya seperti yang mendapatkan ingin menunjukkan bahwa Merapi itu ada gitu. Iya. Kemudian bahaya yang ketiga yaitu setelah awan panas, lahar panas disambung dengan banjir lahar dingin. Nah ini Bu. Jembatan yang kita lewati tadi namanya Kali Kuning di tahun 2010 penuh seperti ini, meluap dan diambil pasirnya dan kebetulan jembatan ini masih kategori baru kala itu Bu. Jadi masih kokoh. Kalau jembatan-jembatan yang tidak kokoh dia akan ambruk ya? akan hancur seperti itu. Nah, bahaya dari banjir lahar dingin ini sama dengan bahaya lahar panas. Kerusakan yang ditimbulkan sangat berbahaya dan sangat banyak dampaknya karena yang dibawa adalah pasir, batu, dan kayu. Ya. Kita pindah di petilasan rumah Mbah Marijan karena nanti kita tidak ke petilasan. Oh iya. Rumah Mbah Marijan di mana? Oh fotonya. Nah ini Bu. Mbah Marijan ini terkenal atau semenjak terkenal menjadi juru kunci di tahun 2006 bersamaan dengan dua relawan yang meninggal dunia. Mbah Marijan itu menjadi sangat fenomenal sekali karena apa? Kebetulan kala itu lahar itu hanya sampai di belakang rumah Mbah Marijan. Kemudian Mbah Marijan dirangkul oleh Koko Bima menjadi iklan Roso. Iya sampai jadi bintang iklan. Ini Mbah Marijan. Nah ini adalah anaknya yang kunci sekarang ini Pak Asin. Yang meneruskan ya. Karakter mereka berbeda Bu. Kalau Pak Asin ini karena dia seorang asisten dosen, jadi dia lebih cenderung ke ilmu teknologinya. Kalau Mbah Marijan karena dia orang Jawa asli, meskipun Jawa tapi religinya juga sangat kuat sekali. Orangnya sangat bersahaja sekali, sederhana sekali, dan dari gaji dari Mbah Marijan menjadi juru kunci itu ditemukan slip gajinya saat dievakuasi itu hanya Rp35.000. Ya ampun kecil banget. Iya. Tapi begitu setianya ya. Iya, makanya kalau di dalam itu Bu, kalau yang nyuruh rajanya langsung sedikit dawuh gitu. Itu adalah Mbah Marijan. Nah, Mbah Marijan meninggal dunia di dalam rumahnya. Mbah Marijan ini. Nah, Mbah Marijan meninggal dunia di sini. Kemudian ada satu mobil APV di sini. Ini adalah mobil yang akan untuk evakuasi Mbah Marijan. Meskipun mobil ini sudah sangat berjasa sekali. Berjasa apa? Untuk evakuasi keluarga Mbah Marijan. Semuanya sempat turun kecuali Mbah Marijan. Anak, istri, adik-adik Mbah Marijan semuanya sudah dibawa turun oleh mobil APV ini. Jadi yang Mbah Marijan berdua sama siapa? Sama relawan Mas Wawan sama Mas Tutur.
yang akan mengevakuasi dengan mobil ATV. Setelah dirayu-rayu, mari Mbah kita turun Mbah, Merapi akan meletus Mbah, ayo Mbah. Sudah mulai leluh hati, tapi Mbah Marjan sebentar, dia akan melaksanakan sholat maghrib dulu. Nah, begitu posisi bersujud, tersapulah awan panas di situ. Oh, makanya jadi saat dia nggak ada bersujud ya katanya ya. Ada perbedaan Bu, di mobil ATV ini, apa perbedaannya? Kalau tubuh 208 itu semuanya gosong, awan panas. Tapi kalau untuk tubuh Mbah Marjan, masih di dalam rumah di sini, itu masih utuh. Dari baju batik, kemudian Masya sarung, Allah. kacisnya, dia masih utuh seperti ini. Hanya kulitnya berubah menjadi putih. Dia menjadi putih. Nah ini di Mbah Marjan ditemukan posisi bersujud dan sampai beliau dimakamkan pun tetap bersujud. Masih karena bersujud. tidak bisa ditemukan. Iya. Nah, Allah ya. Mbah Marjan ini sebenarnya juga sebagai tujuan jeep itu masuk ke paket 3 itu sampai ke penjelasan Mbah Marjan. Kalau pakai 3 ke Mbah Marjan ya. Cuman waktunya memang ya nggak cukup. Bapak Ibu, ini untuk sejarah di Museum Mini Sisa Hartaku seperti ini. Barangkali kalau Bapak Ibu akan foto-foto dulu kami persilakan. Kalau mungkin dirasa cukup, kita ke titik yang kedua di Batu Alien. Baik. Ya. Oke Bu Nis, tadi kita baru aja keliling ke Museum Mini Hartaku. Nah sekarang kita akan lanjut ke spot selanjutnya, yaitu di Batu Alien nih. Pengen tahu seperti apa sih? Ayo kita lanjut lagi ya. Oke, sekarang kita sudah sampai di Museum Batu Alien. Yuk ikuti perjalanan kita. Oke, Ibu, ini sekarang kita berada di Desa Jambu namanya ya. Desa Jambu. Kalau yang sebelah museum tadi namanya Desa Petung, ini namanya Desa Jambu. Desa Jambu ini radiusnya dari Merapi sekitar jarak sekitar 8 kilo. 8 kilo. Nah, di tempat yang kita injak ini di sini, ini masih ada 3 rumah dan 1 kandang sapi yang sampai sekarang ini belum digali atau dievakuasi. Jadi udah tertimbun ya? Iya, tertimbun di dalam areal sini, Bu. Karena kalau mau dievakuasi, tempat ini sudah terlanjur menjadi tempat untuk wisata. Nah, di sini ada batu besar yang terkenal dengan nama Batu Alien sebenarnya. Kenapa dibilang pakai Batu Alien? Nah, sebenarnya gini Bu, kalau wisatawan umum itu mengenalnya adalah Batu Alien, tapi kalau sebenarnya namanya batunya alihan. Alihan itu perpindahan Bu. Ya, jadi perpindahan dari puncak Merapi sana yang dibawa lahar panas ke mental ke sini. Ya. Tapi ada 2 versi Bu. Versi yang pertama itu dibawa lahar panas, kemudian versi yang kedua ini secara mistis. Tiba-tiba batu ini ada di sini. Kemudian lebih terkenal lagi dengan nama Batu Wajah. Kenapa dinamakan Batu Wajah Ibu? Coba Ibu di sana bisa lihat di batu besar itu ada sket wajahnya. Coba. Iya, seperti ada mata ya. Ya. Jadi batu wajah ini asli, tidak dipahat, tidak diukir, ini ditemukan oleh pemilik tanah yang ada di sini. Nah, nanti kalau Ibu pengen foto di dekat batu dengan batu wajahnya ini, fotonya berada di sebelah telinga. Nah, jangan menutupi raut wajahnya dia. Nanti biar kelihatan untuk. Iya, ada hidung ya. Hidungnya yang ini segitiga ini. Iya. Kemudian yang sebelah kanan, yang cekungan sebelah kanan ini mata sebelah kanan. Kemudian yang sipit di sebelah sana itu mata sebelah kiri. Terus yang di depan ini ada sedikit kayak mulut gitu ya. Nah, itu adalah mulutnya. Jadi wajah dari batu ini adalah menunjukkan wajah bersedih. Bersedih. Jadi iya, dia seolah-olah nengkleng ini Bu.
yang menengkleng gitu. Nah, menurut cerita itu ada batu besar lagi Bu di daerah Argomulyo Cangkringan sana. Itu ada yang mengatakan itu adalah potongan dari batu ini, tapi kalau saya pernah melihat ke sana itu juga memang persis sekali dengan batu itu. Tapi kalau yang di sana tidak ada Bentuk seperti wajahnya ya. apa, cuma bungkuan batu besar itu berada di tepi jalan di sana. Gitu. Kayak Nah, terpahat di gitu ya. Foto yang lain nanti ada di kapal, kemudian ada di tangan sebelah sana, terus nanti foto yang terakhir yang background Sungai Gendol dan belahan Sungai Gendol yang ada di sebelah sana. Kita foto di sebelah sana. Oke deh. Ayo kita foto dulu yuk. Oke Bu, di sebelah sana, di dekat Sungai Gendol ini, itu adalah ada Desa Serunen namanya. Desa Serunen itu adalah tempat untuk pemakaman juru kunci Merapi yang terkena dampak di erupsi Merapi tahun 2006. Namanya almarhum Mbah Marijan. Iya. Kenapa kok dimakamkan di Desa Serunen, tidak dimakamkan di Desa Kinarjo? Karena saat itu kalau mau dimakamkan di rumahnya atau di kediaman tanah kelahirannya itu tidak memungkinkan. Karena Merapi masih terus bergejolak dan sampai letusan yang paling terbesar di tanggal 5 November. Masih terus ada ya. Ya, kemudian diminta oleh keluarga yang ada di Desa Serunen itu Mbah Marijan dimakamkan di sana. Akan tetapi di tanggal 5 November terjadi letusan besar lagi, makam Mbah Marijan bersama warga di sana itu tersapu awan panas. Awan panas. Tapi tetap masih ada makamnya di sana Masih, ya? masih. Bu. Kalau mengendaki ziarah ke sana itu menggunakan paket yang rute long yang panjang. Paket itu sekitar 3 jam sampai 4 jam. Jadi itu muter yang paling muter ya, karena jauh tinggi banget ya. Kalau ke puncak lagi di sebelah sana masih ada tempat yang sangat bagus sekali Bu, namanya Bukit Kelangon. Kelangon ini jaraknya hanya 3 kilo dari Merapi. Lebih dekat lagi dengan Merapinya. Iya. Baik. Ya, Lanjut ya. Ya, oke. Ini Bu, ini Sungai Gendol ini adalah sungai yang untuk jalur utama aliran lahar panas di sini. Ada lahar panas. Lahar panas yang masuk ke dalam Sungai Gendol ini dahulu di tahun 2010 ini meluap sampai ke perkampungan ini. Kok bisa meluap? Padahal tinggi sekali ya. Jaraknya sekitar 17 meter ke bawah. Bisa kita lihat di sebelah sini. Nah, berarti sedemikian dahsyat banyaknya ya itu. Nah, di sana itu masih ada sisa banjir lahar dingin di bulan minggu kemarin Bu. Itu banjir lahar dingin. Itu kedalaman kemarin diambil tambangnya oleh para penambang pasir itu adalah sekarang sudah terisi lagi. Nah, manfaat mereka membuat kantong-kantong untuk menahan lahar dingin itu ya, bila terjadi hujan yang sangat lebat, kantong-kantong itu akan menahan materialnya Bu. Jadi tidak bisa sampai ke arah selatan desa sana. Ya. Itu ke arah untuk pemukiman di sana. Nah, kemudian Ibu di sini ada keajaiban juga. Di saat erupsi Merapi tahun 2010. Di sini semuanya gosong, tidak ada tumbuhan yang hidup kala itu. Ada satu pohon yang tidak ada yang menanam, tidak ada yang menyebar benih. Namanya pohon sogo ini Bu namanya. Jadi dan dia nggak mati gitu ya? Nggak mati. Jadi entah kenapa ini di semua penjuru lereng Merapi itu ada Bu. Nah, jadi setelah pasca erupsi selesai, gitu ya? Kemudian turun hujan. Setelah turun hujan, yang namanya pohon jogo ini dia tumbuh dengan sendirinya. Itu yang paling pertama kali. Nah, kalau sekarang di sana sudah kelihatan sudah mulai hijau lagi ya. Hijau seperti hutan itu adalah tanaman warga Bu. Ditanam kembali. Pohon sengon, pohon mauni, pohon akasia. Itu sudah tidak selebat dulu lagi. Kalau dulu dari sini sampai ke ujung sana semuanya hutan masih alami, hutan alami. Iya. Jadi kalau ini ditarik lurus sampai ke puncak sana itu sampai ke belakang Bangker Kali Adem. Nah, sebenarnya di sana ada yang disebut dengan nama Gunung Kendil Bu. Kalau tidak ada Gunung Kendil, itu daerah Solo, Klaten, Surakarta sana yang paling, Boyolali yang paling terkena dampak. Tapi saat itu di tahun 2010 lahar itu membentur Gunung Kendil dulu, baru masuk ke Gendol. Iya. Jadi di sana hanya terlindungi ya. Hanya terkena dampak dari awan panas saja dan hujan abu. Material panasnya masuk di sini. Sini kali ini ya. Kayak disediain ya sama Allah Sang Pencipta untuk ngalir gitu ya. Kalau disinggung tentang rezeki ya, memang penambang pasir itu kalau di sini itu tiap hari itu ratusan Bu, ratusan truk yang ambil di sini. Yang diherankan itu setiap pasir itu sudah mau habis akan ada erupsi. Seperti kayak panen gitu ya. Panen pasir.
setelah erupsi kemudian banjir. Nah, banjirnya itu yang akan memberikan istilahnya mencuci, mengendapkan itu ya, menjadi pasirnya. pasir nomor 1, Bu. Oh. Satu truk dari bawah sini itu 800.000. Oh. Itu baru dari penambang loh, Bu, masuk Dari ke penambang. truk, terus bawa keluar. Nanti kalau sudah sampai ke kota yang dituju lebih jauh lagi, akan berlipat harganya. Jadi ada manfaatnya Iya, juga ya. betul, gitu. Hasil erupsi Gunung Merapi Memang dipakai sedikit untuk banyak, pembangunan iya, sebagainya. sedikit banyak kalau penambangan pasir itu memang dampaknya alam yang akan rusak. Apalagi kalau sudah masuk di zona istilahnya zona untuk perlindungan air. Nah, itu yang sangat Ngaruh juga ya. Jadi jangan Apalagi terlalu kalau banyak ada juga ya. Warga yang ini, Bu, warga yang menjual tanahnya kemudian digali, ya itu akan mendapatkan dampaknya. Kalau ini sungai aja yang dulu sedalam itu penuh, itu semakin lebar, Bu. Nah, itu sudah dikasih rezeki oleh yang Maha Kuasa, Maha Kuasa. sudah dapat, tapi setelah pasir habis dia Nambah ambil. lagi. Nah, nanti kan bisa ambruk juga itu apa? Nah, itu memang sungai akan lebar tapi kerusakannya lebih parah. Lebih Jadi parah. ada dua. Manusia itu ya. Iya. Dia serakah. Padahal kalau sudah Nggak ada dikasih puasnya. pasir ini, Bu, ini kalau dihitung itu per harinya dia menghasilkan berapa kubik yang terjual dari sini. Kemudian berapa rupiah yang dihasilkan dari sini. Itu pun nanti ya itu tadi kalau sudah pasir mulai habis dia akan Dia nambah lagi ngerambah. gogos yang tebing-tebingnya itu, itulah. Oke, Bu Nis, tadi kita udah keliling-keliling di spot Batu Alien. Nah, sekarang kita akan lanjut ke spot terakhir menuju trek air di Kali Kuning. Oke, yuk. Oke, Bu Nis, setelah kita selesai di perjalanan adventure kita ke Gunung Merapi, kawasan Gunung Merapi, akhirnya kita kelaparan karena ternyata lumayan panjang dan lama perjalanannya ya, menghabiskan waktu ya sekitar kurang lebih 2 jam. Kita istirahat dulu sambil makan bedang ronde, bakso. Dapat sama ayah makan apa tadi? Sate kelinci. Oh iya, sate kelinci. Oke, Bu Nis, kita akhiri perjalanan kita hari ini. Jangan lupa ya, subscribe dan komen, karena kita akan lanjutkan lagi perjalanan besok hari. Kita mau kemana? Ditunggu saja di video saya selanjutnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.